Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clarissa Idina Mazia dengan NRP 5027 24 1014. Nah, di sini saya akan mengerjakan praktikum modul modul 4 SBD, khususnya di kode soal yang ketiga yaitu orang yang diandalkan. Di sini itu kita harus membuat database sistem baru agar platform milik eh modal utamanya yaitu tam ini bisa beroperasi dengan normal. Nah, di soal juga ini sudah tertera ERD Prospect-nya dari 5 tabel, yaitu users, post, comment, kategori, sama junction table-nya yaitu post kategoris. Hmm, Oke, ini step-step selanjutnya akan saya peragakan langsung di PHP admin. Di sini saya sudah buka ininya, kemudian step pertama itu membuat database. Sesuai yang diperintahkan yaitu ada kode soal yaitu C, soal yang ketiga, dan NRP nomor 14 asisten, kode asisten. Ini sudah dibuat database-nya. Kemudian kita langsung saja membuat tabel-tabel dari ERD ini ke database. Itu yang pertama ada user, ini table users. Atributnya ada user ID. Kan dia itu ID atau apa. Maka dia tipe datanya integer. Sama dia ada keterangan PK, jadi saya tambahin primary key di situ. Sama auto increment. Agar nantinya jika dia datanya berubah, akan otomatis berubah juga. Kemudian yang kedua ada username. Ini tipe datanya saya pakai sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, itu varchar. Karena lebih spesifik daripada var. Ini saya kasih panjang ya, tipe datanya varchar sama. Ini yang atribut ketiga ada ya, sama pakai tipe data varchar. Saya panjangnya juga set link. Oh iya, lupa. Kemudian terakhir ada tanggal registrasi. Sudah, kemudian tipe datanya karena dia tanggal atau nggak spesifik kayak ada jam-jamnya gitu di memakai tipe data date. Oke, udah benar kirim. Oke, udah ada. Lanjut ke tabel yang kedua yaitu post dulu aja deh yang dikit. Yang kedua itu post. Ini atributnya PK-nya ada post ID, integer juga, primary key atau increment juga. Kemudian ada user ID sebagai. Nah, user ID ini integer juga karena dia isinya ID. Tipe datanya tanpa ada variabel.
Kemudian ada judul post yang saya kerja. Ini judul post ini ada juga. Karena kan postingan di blog. Jadi kayak suatu kalimat gitu yang pakai pada aja. Dan di set panjangnya atau parameternya 100. Kemudian ada konten post. Nah, karena ini dalam konteks blog, jadi kan isinya, konten post itu isinya, jadi dia banyak kayak harusnya. Jadi saya di sini memakai tipe data text, biar dia tidak ada batas atau parameternya berapa. Kemudian ada tanggal, yang terakhir ada tanggal publikasi. Karena dia tanggal juga, tanpa ada parameter, jadi tipe datanya gitu. Semester. Nah, karena dia ada foreign key, yaitu user ID, karena dia ada foreign key user ID, maka definisikan foreign key-nya, yaitu ID reference itu dari tabel users, user ID. Sudah benar. Oke, lanjut ke tabel ketiga, yaitu apa tadi? Tabel ketiga comments. Nggak bisa dihapus. Hapus saja, tidak bingung. Comments ID ini ada komen ID tipe datanya integer, sama karena dia primary key ya kayak sebelumnya, sama ada FK post ID integer juga, terus integer juga karena di hide. Selanjutnya ada konten komen. Ini harusnya ada section komen yang bisa mengomentari blognya. Jadi saya memakai teks saja di datanya. Dan yang terakhir ada tanggal komen. Sebelumnya pakai update. Nah, jangan lupa yang post ID sama user ID ini didefinisikan. Post ID reference reference to post tabel post di post ID. Kemudian kena satunya foreign key juga yang user ID jadi ganti. Ini dari tabel users. Yang foreign key adalah user.
Oh, ini tidak apa. Oke, udah lanjut ke tabel yang ke berapa? Keempat, yaitu kategoris dulu karena dia eh, bukan junction table. Kan pasti kategoris ini junction table antara post sama kategoris. Jadi fokus yang aja kategori buat ID, pager nama IG, nama-nama kategori. Nama kategori ini seperti sebelumnya saya membuat, salah, membuat data varchar. Saja deh, enggak deh, satu aja. Oke, yang terakhir ada junction table kategoris. Kategori ID dia integer, dia masih primary key. Sama FK-nya ada post ID. Integer. Eh, sama kategori ID. Integer. Sama dideklarasikan branch-nya. Reference tabel post. Oh, ya. Kita cek tabel yang post kategoris. Sudah benar semua. Kita lihat strukturnya. Nah, ini sudah ada 5 tabel dari ERD CrossFit yang sudah dibikin ini. Maka kita bisa menjalankan soal-soal yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Tambahkan kolom list login dengan tipe data yang sesuai ke tabel users untuk melacak kapan pengguna terakhir kali login. Kita kembali ke SQL. Nah, kan ini ke list login ya. Melacak kapan pengguna terakhir kali login. Jadi dia harusnya detail untuk mengetahuinya. Misalnya ada tanggal sama ada time-nya. Jadi harusnya pakai tipe data data. Tapi kita di sini menggunakan seperti di modul, yaitu alter table dari DDL atau Data Definition Language. Alter table ini bisa menambah, menghapus, memodifikasi kolom. Di sini saya menggunakan alter table. Alter table dari yang pertama kan users. Nah, kalau di modul itu
kita bisa langsung nambahin add gitu. Kayak add sama tipe datanya. Karena yang diminta kan last login. Jadi kita tambahin last login sama tipe datanya yang tadi saya bilang itu time karena dia harus detail. Kita cek dulu yang pertama. Oke, ini udah harusnya di strukturnya di users itu sudah ada ini mas lagi lanjut lanjut mengerjakan nomor selanjutnya karena terjadi kesalahan penamaan ubah nama kolom tanggal registrasi menjadi registration date pada tabel users. Nah ini masih pakai tabel user. Nah kan ini menambahkan kolom ini bisa pakai alter table juga tapi dia tinggal pakai komen yang change seperti di modul. Komen digunakan untuk mengubah atau rename nama kolom yang sudah tersedia. Jadi kita ubah dari registration date tabel name dari users itu is to change dari tanggal registrasi ke yang terbaru yaitu registration date. Dengan tipe datanya masih tetap date yang tadi. Sudah kita cek struktur di user seharusnya jadi registration date itu kan tanggal registrasi. Nah, ini udah keganti. Lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Tambahkan kolom status post dengan tipe data sesuai ke tabel post untuk menandai status postingan. Sama kayak yang tadi sih, add. Kita bisa pakai alter table add. Tambahkan nama tabelnya kan post ya. Subject status post. Nah, seperti di modul-modul sebelumnya, uh, kalau ada string yang ingin ditambahkan sebagai sebuah pilihan, kita bisa pakai enum. Enum seperti ini, kemudian didefinisikan dengan tanda petik satu ini. Ini ada draft, ada publish, bisa ada archive, tabel post. Nah ini sudah masuk. Lanjut,
mengubah nama kolom judul pos menjadi pos default pada tabel pos agar lebih konsisten dengan penamaan kolom lainnya. Kita masih pakai alter table di sini, yaitu tinggal mengubah namanya yaitu alter table tabel pos. Kita pakai change sama kayak tanggal bisa saja dari judul pos ke pos dengan dengan data fakta. Jadi saya lupa masih parameter berapa. Sampai dulu. Terus ini udah dilihat di pos itu ini pos itu udah. Oke, lanjut ke nomor 7 untuk kejelasan ubah nama kolom tanggal komen menjadi commented pada tabel comments. Eh itu sama-sama kayak pakai change tadi. Ini tadi saya copy dari post. Tinggal ganti comments. Change dari tanggal komen jadi commented. Dengan berdata date. Oke, kita lihat ini strukturnya comments. Commented. Awalnya kan ya tanggal komen. Ke nomor 8, yaitu ubah kolom nama kategori menjadi kategori name pada tabel kategori. Pastikan bahwa kolom tersebut harus bersifat unik dan tidak boleh kosong. Ini juga sama, kita pakai alter table dan ubah kategori table kategoris, change dari kategori jadi kategori name ketik data variabel dan tadi saya lupa juga jadi kayaknya 100. Oh, 50. Jamnya 50 panjangnya. Nah, tapi dia ada keterangan lain yaitu pastikan bahwa kolom tersebut harus bersifat unik dan tidak boleh kosong. Nah, tidak boleh kosong itu kita bisa isi dengan nol dan uniknya kita bisa kasih menandakan bahwa dia unik atau tidak ada yang menyamai. Ini kita lihat kategori sudah kategori ini sudah benar sama dia udah unik sama tidak boleh kosong. Nah,
Untuk yang nomor 9 ini, kolom pos kategori ID di tabel pos kategoris dianggap tidak perlu dan hanya mengulang fungsi primary key. Jadi kita harus menghapus kolom dari pos kategori ID dari tabel pos kategoris. Nah, untuk menghapus ini, kita bisa pakai drop sesuai dengan modul. Ini kolom terkut. Jadi seperti nomor 9 masih tetap pakai alter table. Eh, Pos kategoris sama kolom dari pos kategoris. Benar nggak? Oh, kategori. Kategori. Nah, karena dia dihapus pos kategori ID-nya, kan dia tuh PK. Jadi otomatis yang jadi PK adalah kombinasi antara pos ID sama kategori ID. Jadi pos ID sama kategori ID itu harusnya menjadi komposisi PK. Jadi langsung saja saya membuat agar pos ID sama kategori ID ini menjadi IPK. Itu juga memakai alter table dari tabelnya. Nah, ini kayak menambahkan pakai app juga. Tapi dan juga nah, ini akan membuat dua-duanya menjadi komposit VK. Nggak ada VK yang hilang dari tabel post kategoris karena kita akan ada kolomnya. Kita cek dulu struktur bagian post kategoris. Ya, ini dua-duanya udah jadi primary key yang otomatis berarti dia dua-duanya adalah komposit. Kita lanjut nomor selanjutnya. Kita tadi ke nomor 9. Nah, nomor 10 ini sekarang kamu harus membantu tam-tam hitam legam untuk memasukkan data yang ada pada link berikut. Nah, data-data di spreadsheet-nya ada data ini, ada users, kategori, post, komen, dan post kategoris. Jadi kita harus memasukkan data-data ini ke dalam MySQL. Nah, kita bisa memasukkan ini dengan menggunakan DML yang insert. Insert itu kita masukkan nama-nama tabelnya dan kita masukkan values-nya. Pertama ada data dari users, kita bisa insert nama tabelnya. Sama ini kita tambahkan saja ini user ID, username, email, registration date, sama login. Harusnya seperti ini. Baru kita masukkan value-nya. Value-nya itu isi dari isi kolomnya.
Di sini ada user ID-nya satu, username-nya ini. Jangan lupa kalau ada string kita pakai ini. Koma, eh, username, email, user ID, username, registration date, dan last login. Masukkan ini data yang user ID-nya 2, username-nya ini. Nah, brother. Registration date-nya ini. Last login. Dan harus tutup kurung sama koma karena kita masih add data baru lagi yang ketiga. User ID-nya 3. Emailnya registration date-nya sama last login-nya kasih ini untuk insert yang tabel users kita cek dulu. Udah bisa. Kita cek strukturnya yang users. Oh ya, ini udah masuk data-data yang aku insert. Ada username, email, dan lain-lain. Lanjut insert untuk tabel yang kategoris. Insert into nama tabelnya ada kategoris. Dan intinya dia masuk kategori sana. Kita masukkan value-nya. Teknologi. Jadi kita ubah aja. Ya. Jadi ada 4 kategori ID, mulai 101 sampai 104. Dan nama kategorinya juga berbeda-beda. Yang 102 itu lifestyle, yang 103 adalah sports, 104 ada tutorial. Kita cek dulu.
Ada sebuah kategori. Udah. Ini juga udah masuk kategori ID sama kategori ini. Kalau kita lanjut insert insert data yang post, insert yang post, kemudian masukkan ini ya, post ID, insert ID, post di content post sama status post. Kita masukkan value-nya. Yang pertama ada post ID itu 1001. Lalu user ID-nya 1. Pasti punya kalau dia string dia pakai tik 1 ini. Itu review gadget terbaru. Koma konten postnya aktivitas is issue koma tanggal publikasi status post. Kemudian masuk eh, yang kedua, list yang kedua, post ID-nya di kedua, user ID-nya di kedua, kemudian konten postnya, post titelnya terus menjaga menjaga slide konten post tadi tanggal publikasi sama status post lagi. Kemudian yang ketiga, baris ketiga ada post ID 1003 dengan user ID-nya 1 yang tadi. Ini boleh diberikan karena user ID itu tidak dijadikan primary key. Habis itu yang ketiga post titelnya ada PCG bla bla bla. Lalu konten postnya ini tanggal publikasi sama status postnya publish. Dan yang terakhir post ID-nya sih dengan user ID 3. Post ID PG Gaming langkah publikasi ini udah astagfirullahaladzim salah
Sebelum lagi yang emang ada banyak banget. Yang terakhir ada draft status. Oke, siap. Coba post. Oke, ini sudah masuk data yang barusan di insert. Kita masih lanjut ke insert yang comments sama kayak sebelum-sebelumnya kita pakai insert itu tabelnya comments yang kita masukkan judul-judul barisnya ke tabelnya. Seperti sama konten komen. Oh, ada komen. Dan value room 1, 2, 3. Oke, komen ID-nya 1001. ID-nya 10.001. Post ID-nya 1001, user ID 2. Karena dia string dia pakai itu untuk konten komen. Sama komen kalau udah gini kurung sama ini tuh. Lalu post ID-nya konten komennya lalu tanggalnya langsung di ini diganti juga untuk komen ID-nya, post ID-nya 1, use ID-nya 3, komennya wah ini lalu komen grade-nya baris yang terakhir yaitu yang keempat kita ganti 10.004 sama post ID-nya 1.000. Orang yang bertanya adalah orang Arab setelah use ID-nya 1, lalu komennya ini kayaknya udah. Kita cek yang comments. Nah, udah masuk konten komen sama komedi. Kita lanjutkan ke insert table yang terakhir. Yaitu post categories.
Saya tetap pakai insert into comments, comments categories. Ada kategori items, bisa terus, itu agak dua, tiga, tiga, 101, 102, 101, 104, 103. Oke, yang terakhir sudah, tapi coba kita cek yang di tabel post categories. Oke, ini udah masuk insert datanya. Harusnya ini udah semua sih, udah dimasukin insert datanya semuanya, yang dari apa spreadsheet. Kita bisa lanjut. Nomor selanjutnya. Oh ini. Nah, ini kan sudah untuk memasukkan data yang ada pada link berikut. Kemudian yang ke-11 adalah tampilkan seluruh data pengguna dari tabel user beserta username dan email mereka. Hmm, untuk menampilkan, kita bisa pilih select semuanya, select username-nya. Ini untuk menampilkan mereka seluruh data di semua kolom tabel di modul. Ini kita bisa select username. Dia dimintanya username dan email. Username, email from. Dia nggak bintang karena dia nggak semuanya ditampilkan, hanya username sama email aja. From tabel users. Nah, ini udah ketampil dari tabel user, hanya ketampil username sama emailnya aja. Ada 3. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ubah status postingan dengan post ID 1003 dari publish menjadi archive. Nah, ubahkan ini kita bisa pakai update ini. Nah, kita harusnya memodifikasi dari data yang sudah ada. Kita bisa pakai update untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Supaya kita set sama ditentukan where-nya nih. Karena jika kalian lupa, maka akan data yang diupdate itu akan semua batas. Jadi harus pasti mau merubah di mana. Ini kan ubah terus postingan, update. Update.
set di mana jadi setnya status post harusnya dari publish menjadi archive menjadi shift. Oke. Nah, jangan lupa where-nya. Post ID. Eh, post ID. Post ID 1003 itu diubah ke arsip. Coba gitu. Kiri. Ada postnya 403. Nah, yang awalnya yang awalnya publish menjadi ya, benar. Kemudian lanjut ke soal 13. Hapus komentar dengan komen ID 10.003 dari tabel comments. Jadi, kita pakai komen delete seperti di apa modul delete from table apa di mana kita bisa interpretasikan delete. Nah, ini kan from-nya dari komen dari tabel comments. Nama tabelnya comments. Ibaratnya itu comment ID yang ada di comment ID-nya 10.000 itu 3. Jadi kita bisa hapus komentarnya komen ID ini dari tabel comments. Coba ya. Salah. Nah, ini udah kehapus. Padahal kan harusnya di satu 1001, 1002, 1004. Padahal harusnya di data itu bikin comments. Nah, ini harusnya ada ini kan. Tapi ini dihapus. Jadinya di sini. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Tampilkan semua postingan beserta judulnya dan statusnya dari tabel post untuk memastikan perubahan pada soal nomor 10 berhasil. Jadi, seperti yang nomor ini, 11 tampilkan, kita bisa pakai save lagi. Dari post itu, tadi udah diganti ya namanya dari judul post menjadi postingan. Status post dari tabel tabel post. Ya, tanpa konflik. Nah, ini. Tampilkan semua postingan beserta judulnya dan statusnya dari tabel post untuk memastikan perubahan pada nomor 10 itu berhasil. Jadi yang ditampilkan adalah judul dan statusnya. Ini harusnya sudah benar karena yang ditampilkan hanya post title sama status postnya.
Dan ini juga sudah tergantikan di publish yang awalnya. Nah, yang awalnya publish archive, publish draft, ini udah keganti jadi publish archive, archive draft. Karena yang ini tadi digantikan. Kemudian, kemudian yang nomor 15. Maaf ya, Kak, kemudian lanjut ke nomor 15, karena tabel kategoris ini memiliki data dan struktur yang stabil, ubah nama tabel kategoris menjadi blok kategoris. Jadi kita ubah nama atau rename. Di modul juga sudah ada rename. Jadi tinggal table, table name, rename tuh tabel nama tabel yang ingin di rename. Alter table, kan tabelnya namanya kategoris. Kita langsung rename itu ini blok kategoris. Coba. Nah, ini kan awalnya ini nama ke tabelnya kategoris, sekarang jadi blok kategoris dengan isi yang tetap. Lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Setelah beberapa waktu, data komentar lama dianggap tidak relevan. Kosongkan seluruh isi tabel comments tanpa menghapus struktur tabelnya. Nah, ini kita bisa pakai komen ini, kan nama ini, Truncate. Karena Truncate digunakan ketika ingin menghapus semua data yang ada di tabel tanpa menghapus tabelnya itu sendiri. Misalkan minta tanpa menghapus struktur tabel. Jadi tinggal Truncate tabel, nama tabel. Truncate table. Ini kan data komentar dari tabel comments. Kemudian kita lihat komen, seharusnya tidak ada datanya. Ini sudah tidak ada komen-komen yang di-insert tadi. Jadi sudah terhapus. Oke, kemudian yang terakhir, tampilkan kembali seluruh data dari table comments untuk memverifikasi apakah tabel tersebut kini kosong. Tampilkan kembali itu seperti yang nomor yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, tampilkan itu saya memakai select. Tapi kan ini tampilkan seluruh data, jadi kita tinggal pakai bintang saja untuk mewakili semua data yang ada di SQL. Jadi tinggal select bintang dari nama tabelnya itu page. Ini sudah terkirim. Coba kita lihat struktur. Ya, udah benar sih. Harusnya kan tampilkan kembali seluruh data dari tabel comments untuk memverifikasi apakah tabel tersebut kini rusak.
ini tidak ada komen-komennya, yang berarti dia kosong atau sudah benar atau sudah terverifikasi bahwa tabel komen itu kosong. Mungkin itu saja dari penjelasan soal nomor 3 saya. Mohon maaf apabila suaranya tidak terlalu jelas dan hasilnya belibet. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Desain, desain terbarunya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.